Seorang ibu rumah tangga hanya tertunduk saat digelandang Satreskrim Polres Sukabumi Kota. FSF diringkus lantaran melakukan siaran langsung atau live streaming bermuatan konten pornografi di media sosial khusus dewasa Hot 51. Saudara, polisi menetapkan IS sebagai tersangka kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis penjual gorengan. Pemirsa, polisi melakukan penyelidikan video asusila guru dan siswi di Gorontalo yang viral di media sosial. Dalam kasus itu, polisi mengamankan seorang guru berinisial DA yang diduga menjadi pemeran pria di video tersebut. Astaga, Naga. Ini orang-orang pada kenapa sih? Kok makin kesini malah makin ngawur? Pernah gak sih kalian ngerasa kalau media sosial itu makin kesini malah makin ngaco? Konten vulgar, tarian erotis, bahkan pornografi semakin mudah ditemukan. Masalahnya, kita mungkin gak sadar kalau itu bisa berdampak besar buat kita, buat anak-anak, dan buat masyarakat luas. Di video ini, gue bakal cerita kenapa konten-konten vulgar dan berbau seksual sebenarnya jauh lebih berbahaya daripada apa yang kita kira. Dan apakah benar ada kaitannya sama kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang baru-baru ini viral. Pokoknya gue akan bahas tuntas dari contoh positif dan negatif dampak konten vulgar yang marak di media sosial, supaya kita bisa lebih sadar dan tahu cara menanganinya. Yuk, sikat. Media sosial yang awalnya mungkin hanya sarana untuk berkomunikasi atau hiburan, sekarang berubah drastis jadi tempat di mana konten vulgar dan pornografi menjadi hal yang mulai biasa. Gue tahu, mungkin kita semua pernah iseng scroll TikTok atau Instagram. Kok tiba-tiba muncul video orang joget dengan gerakan dan pakaian yang terlalu over? Ini bukan masalah satu atau dua video aja, tapi ini udah jadi tren yang berkembang. Berdasarkan survei tahun 2023, 76% pengguna media sosial di Indonesia berusia antara 18 tahun sampai 30 tahun, dan mereka menghabiskan rata-rata 3-5 jam per hari di media sosial. Kalau kalian termasuk orang yang suka scrolling di jam istirahat atau bahkan sebelum tidur, pasti tahu gimana konten vulgar ini mudah muncul di timeline kita. Tapi gak apa-apa, asalkan gak berlebihan. Hitung-hitung cuci mata. Hahaha. Pernah gak kalian lihat video viral dari selebgram atau influencer yang memamerkan tarian erotis di TikTok atau di platform media sosial lainnya? Mereka dapat ratusan ribu views, tapi yang kebanyakan nonton adalah orang-orang muda yang lagi membangun persepsi mereka tentang dunia. Konten vulgar ini gak cuma merusak moralitas, akan tetapi juga membuat kita mulai terbiasa melihat kekerasan seksual dan objektifikasi sebagai sesuatu yang lucu atau hiburan. Nah, ini nih yang bahaya. Kita sering lupa kalau apa yang kita lihat setiap hari bisa mempengaruhi cara kita berpikir. Tanpa sadar, nilai-nilai penting dalam diri kita bisa berubah seiring dengan paparan konten tersebut. Kalian mestinya udah pada tahu sama berita yang booming akhir-akhir ini tentang seorang wanita muda penjual gorengan yang diperkosa dan berakhir dengan meregang nyawa. Dan dari kasus itu bikin gue mikir, ini pasti ada sangkut pautnya sama konten-konten vulgar yang berserakan di media sosial, sehingga tentu saja meracuni pola pikir seseorang sampai melakukan hal sekeji itu. Gue juga percaya gak semua orang yang nonton konten vulgar langsung jadi pelaku kejahatan, kayak gue misalnya. Hahaha. Tapi konten seperti ini menciptakan lingkungan di mana kekerasan seksual jadi terlihat normal dan be aja. Dan ini yang benar-benar bikin bahaya buat orang yang mentalnya nggak stabil atau lagi punya masalah pribadi. Ini bisa memicu tindakan yang lebih parah. Mas ini udah berkali-kali keliling. Titiknya sengaja kan dikatain. Ini emang sudah lagi mas. Terus ada juga kasus seorang guru SMA yang tertangkap melakukan tindakan asusila dengan muridnya. Yang lebih parahnya lagi, dan bikin gue gak habis pikir, aksi ini terekam dan videonya tersebar di media sosial. Gue gak bisa bayangin, kok bisa-bisanya seorang guru yang harusnya perbuatannya digugu dan ditiru, bisa sampai terjebak dalam perilaku kotor seperti itu. Ini gak cuma mencoreng institusi pendidikan, tapi juga bikin murid-murid trauma berkepanjangan. Dari sini pun gue belajar bahwa konten vulgar yang berbau pornografi di media sosial gak hanya merusak remaja, tapi juga orang dewasa, bahkan orang terdidik sekalipun. Dan dari kasus ini, gue bisa menyimpulkan, siapa saja yang terus-menerus terpapar konten vulgar tanpa kontrol, bisa terseret ke dalam pola pikir yang rusak. Hancur. Bumi emang udah tua sih kayaknya. Jadi ayo deh tobat. Nah, mungkin kalian mikir, tapi gue kan cuma nonton aja, dan gak ada sama sekali dampak langsung ke diri gue. Kalau ngeceng sih, iya. Faktanya, ternyata konten vulgar dan pornografi bisa mempengaruhi diri kita dengan
dengan cara yang nggak kita sadari. Misalnya, gue pernah lihat temen yang bener-bener sadar diri soal konten yang dia tonton. Dia selalu pilih-pilih konten apa yang harus dia tonton. Dan tentu, konten yang positif, inspirasional, dan edukatif. Dan sekarang, dia punya mindset yang lebih sehat tentang hubungan antar manusia. Karena dia terbiasa mengonsumsi hal-hal yang dapat membangun. Sebaliknya, gue juga punya kenalan yang tiap hari kerjaannya scroll video-video gak jelas. Bukan cuma gak jelas, tapi juga ada pargoynya. Gak cuma itu, dia juga jadi lebih agresif, gampang marah, dan punya persepsi yang salah tentang bagaimana cara memperlakukan pasangan. Dia bilang, nonton doang mah kan gak masalah, asalkan jangan beli ayam maksudnya. Tapi, sangat terlihat jelas ada perubahan nyata dalam sikap dan cara berpikir yang menyimpang. Pornografi dan konten vulgar bisa mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Bagi kalian yang mungkin sedang berada dalam suatu hubungan, bisa jadi kalian gak sadar kalau pola pikir kalian terhadap pasangan jadi berubah. Setelah melihat konten-konten seperti ini, jadi terlalu merendahkan pasangan, sering berlaku kasar atau KDRT, dan tentunya masih banyak lagi. Menonton film porno. Polisi terus mendalami keterangan pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap selebgram Cut Intan Nabila. Kita nggak bisa kontrol apa yang muncul di media sosial, tapi kita bisa kontrol apa yang kita konsumsi. So, mari kita bahas beberapa solusi yang praktis dan relevan untuk kita para anak muda, terutama buat lo yang masih labil dan gampang terbawa arus. Pertama, pilih konten yang dapat membangun. Gue pribadi mulai sadar kalau kita ini produk dari apa yang kita tonton dan konsumsi sehari-hari. Coba kalian tanya ke diri sendiri, apakah konten yang kalian tonton setiap hari itu membantu kalian jadi orang yang lebih baik atau malah jadi makin rusak? Jadi, mulailah untuk menseleksi apa yang kalian lihat. Kedua, batasi waktu di media sosial. Gue tahu, kita semua butuh hiburan, tapi terlalu lama di media sosial, apalagi yang dipenuhi konten vulgar, gak baik buat kesehatan mental. Setel batasan waktu di aplikasi kalian masing-masing, misalnya 1-2 jam per hari, dan gunakan waktu itu untuk hal-hal yang lebih berharga dan positif. Kayak nonton channel ini misalnya. Ketiga, tentunya kita harus lebih sadar akan efek jangka panjang dari dampak menonton konten vulgar dan pornografi ini. Gue percaya banyak dari kita yang mikir, cuma nonton doang, gak ngaruh. Tapi kenyataannya, apa yang kita lihat bisa mengubah cara kita memandang dunia. Jadi, daripada terjebak dalam konten-konten yang gak senonoh, kenapa gak mulai lebih peduli sama kesehatan mental kita? Iya kan? Iya dong. Gue juga kenal orang yang kecanduan konten vulgar, sampai hubungannya sama orang lain dan pasangannya menjadi retak. Dia jadi gak punya empati, cuma mikirin buat kepuasan diri dia sendiri. Ini adalah sedikit contoh yang nyata, gimana konten vulgar bisa menghancurkan kehidupan sosial dan pribadi seseorang. Kita nggak bisa lari dari kenyataan bahwa konten vulgar dan pornografi ada di mana-mana dan udah terang-terangan. Tapi kita bisa memutuskan untuk gak terpengaruh olehnya. Ingat, kesehatan mental dan moral kita jauh lebih penting dari sekedar hiburan sesaat. Apa yang kita konsumsi setiap hari bisa membentuk kita di masa depan. Jadi mari kita mulai pilih-pilih, bukan cuma apa yang kita tonton, tapi juga apa yang kita bagikan ke orang lain. So, kalian setuju gak nih sama pendapat gue kalau kita harus lebih sadar dengan apa yang kita konsumsi di media sosial? Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Yuk bareng-bareng kita buat lingkungan media sosial yang lebih sehat. Meskipun agak nyeleneh kayak konten gue, share juga pengalaman kalian di kolom komentar. Gimana pendapat kalian soal konten vulgar di media sosial? Dan apa dampaknya ke hidup kalian?